wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmat sehatnya kepada kita sekalian, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kajian yang dibawakan oleh nantinya Ustadz Muhammad Latif. Sebelum itu mungkin ada sedikit pengumuman aja sih. Biasanya mungkin Mas Anas yang ada di sini sebagai pembawa acaranya sekarang udah ada gitu. Ganti kecil gitu orangnya, biasanya kan gede. Masya Allah. Kebetulan Mas Anas sedang ada kegiatan cuti itu ada kegiatan keluarga sehingga digantikan oleh saya. Saya imam dari Lazisku juga sebagai fundraising juga sama seperti Mas Anas, kurang lebih seperti itu. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sekeluarganya, anak cucunya hingga hari akhir nanti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti kegiatan kajian yang pada hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, kelancaran, kemudahan serta dikabulkan hajat-hajatnya. Amin Allahumma amin. Untuk itu tema pada siang hari ini adalah 5 pilar kebahagiaan hidup bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Latif selaku Dewan Syariah Lazisku. Untuk mempersingkat waktu, Ustadz monggo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga dimatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh staf dari Puskesmas Bareng Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih mendapatkan kemudahan untuk bisa menjalani hidup ini dalam keadaan kebaikan. Semoga segala nikmat anugerah yang Allah berikan semakin menambah kualitas iman, takwa dan amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan kita bahas adalah min sa'adatil mar'il muslim. Ya, beberapa perkara yang bisa membuat kita berbahagia, beberapa hal yang bisa membuat kita lapang jiwanya di dunia ini, hal yang bisa membuat kita senang dan bahagia. Tentunya sebagai seorang muslim dan muslimah, kita semua ingin untuk mendapatkan yang namanya ketenangan, yang namanya kebahagiaan. Nah, ternyata ketenangan, kebahagiaan jamaah sekalian tidak semata-mata dinilai dari harta maupun kekuasaan. Ada beberapa perkara yang bisa membuat diri seorang mukmin dan mukminah berbahagia dalam hidupnya. Dan ini bersumberkan dari penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersumberkan dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara perkara pertama yang bisa membuat orang itu hidupnya bahagia, yang pertama ketika dia mendapatkan pasangan yang solih maupun solihah. Kalau dia seorang laki-laki, dia mendapatkan seorang istri yang solihah. Kalau dia seorang istri, dia mendapatkan pasangan yang solih.
Nah, pasangan ini tentunya sesuatu yang bisa berakibat ya baik tidaknya dalam kehidupan seseorang, bahagia atau sedihnya dalam kehidupan, bergantung dengan pasangan hidupnya. Karena sejatinya pasangan jamaah sekalian ini adalah sesuatu yang menjadi pelengkap ya dalam hidup kita. Ya, dia menemani kita sehari-harinya, baik dalam suka maupun duka dalam kehidupan berumah tangga. Maka ketika mendapatkan seorang pasangan yang baik, pasangan yang solih, yang solihah, maka insya Allah Ta'ala ini membuat hidup orang tersebut bahagia. Meskipun keadaan secara materinya sederhana, bersahaja, tapi ini tidak mengurangi kebahagiaannya karena mendapatkan pasangan yang solih maupun solihah. Nah, kita bahas dahulu yang pertama, yaitu tentang almar'ah as-solihah, seorang wanita yang solihah, seorang istri yang solihah. Bagaimana keadaan istri yang solihah, yang dengannya seorang suami mendapatkan kebahagiaan? Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara sifat wanita tersebut, allati idza nadharta ilaiha sarratka, yaitu wanita atau istri yang kalau engkau memandang kepadanya, dia akan menyenangkanmu. Kalau engkau lihat kepadanya, dia menyenangkanmu. Ya, berarti tidak semua istri seperti itu. Ya, karena ini kriteria ya. Kalau engkau pandang membuatmu senang, berarti ini wanita yang dipilih, wanita yang luar biasa, istri yang luar biasa. Suaminya mandang sarratka, dia menyenangkanmu, membuatmu apa? Senang. Ini tentunya membuat hati seorang suami bahagia. Memandang kepada istrinya sarratka, istrinya tersebut membuat senang kepada suaminya. Ya, entah itu dengan senyumannya, entah dengan perhatiannya, ya, yang jelas dia membuatnya senang ketika dipandang. Coba bayangkan suami atau beristri itu tidak seperti berteman. Ya, kalau berteman kita mudah ya mengatur mimik wajah, mengatur komunikasi. Tapi kalau di rumah itu masya Allah ya semuanya ya kita rasakan ya akan keluar ya segala sifat baik buruk keluar semua. Maka di sini ketika seorang istri tersebut dilandasi oleh agama yang kuat jemaah sekalian, maka dia faham bahwasanya ini termasuk ciri atau sifat wanita yang mulia ketika dipandang dia menyenangkan suaminya. Ya, karena itu salah satu sisi pandang seorang yang akan menikah dengan seorang wanita yaitu apa? Yang nomor satu diutamakan agamanya. Karena kalau agamanya ini dapat, maka insya Allah wanita tersebut diharapkan menjadi wanita yang solihah. Kalau agamanya dapat jamaah sekalian, maka dia faham tentang kriteria-kriteria yang bisa membuat suaminya senang dan bahagia. Dipandang dia menyenangkannya. Kemudian yang kedua, wa idza amartaha atau atka. Kalau engkau memerintahkan kepadanya, dia taat. Masya Allah, ini luar biasa bahagianya suami merintahkan kebaikan kepada istrinya langsung taat. Ya, langsung taat dan tidak ada penolakan. Tidak ada penyepilian, dia langsung mentaati suaminya. Ya, ini luar biasa. Wa idza amartaha atau atka. Kalau engkau perintahkan dia mentaatimu. Nah, tentu hukumnya di sini wajib selama perintah tersebut dalam kebaikan. Perintah suami di dalam ma'ruf, hal yang baik, dan istri mampu melakukannya, maka istri wajib untuk mentaatinya. Sebaliknya kalau dia tidak taat jamaah sekalian, tentu ini akan melukai dan mengecewakan hati seorang suami. Ketika ditaati, maka di sini ada kebahagiaan tersendiri pada diri seorang suami karena ternyata dia mendapatkan penghormatan yang tinggi di hati istrinya tersebut. Ya, dulu para istri salafus soleh mereka mengatakan, ya, kami berbicara kepada istri kami, saya ulangi, kami berbicara kepada suami kami seperti kami berbicara kepada pemimpin kami. Kami berbicara kepada suami kami seperti kami berbicara kepada pemimpin kami. Ya, maksudnya sangat memuliakan ya, sehingga ketika diperintah langsung mentaati suaminya. Yang ketiga, wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa maliha. Ketika engkau tidak ada, ketika suaminya tidak ada di rumah, maka wanita tersebut, istri yang solihah tersebut pandai memelihara dirinya, pandai memelihara
dirinya. Coba bayangkan, suaminya nggak ada di rumah tapi dia masih memelihara dirinya. Ya, tentu suami yang demikian, yang memiliki istri yang demikian sifatnya, dia akan tenang meskipun dia jauh di luar rumah bekerja dan seterusnya. Sama sekalian hatinya tenang karena dia tahu istrinya pandai menjaga dirinya, pandai menjaga kehormatan jiwanya. Wa maliha, dan juga menjaga harta suaminya. Ya, maksudnya dia pandai menjaga harta milik suaminya tersebut, tidak dia sia-siakan, dia perhatikan, juga dia menjaga dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud atau Yalisi. Nah, kalau kita perhatikan dalam sejarah, ya banyak sekali uswatun hasanah bagi seorang wanita yang muslimah. Di antaranya adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istri tercinta beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Yang mana kita tahu Khadijah itu istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menangi masa turunnya wahyu yang pertama kali, yaitu turunnya surah Al-Alaq 1-5. Ketika itu Nabi SAW pulang dari Gua Hira, maka beliau pun mendapatkan ya wahyu yang pertama, gemetar diri beliau pulang ke rumah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian apa kata Nabi SAW? Zammiluni, zammiluni, ya, selimutilah aku, selimutilah aku. Nah, kita lihat di sini Khadijah dengan respek ya, langsung menyelimuti diri Nabi SAW sampai hilang rasa khawatir, rasa takut yang ada pada diri Nabi SAW. Kemudian tidak cukup sampai di situ, Khadijah menghibur diri Nabi SAW ketika beliau merasa masih gemetar, masih takut. Khadijah mendinginkan hati Nabi SAW. Kalla wallah, demi Allah, wahai suamiku, engkau tidak akan disia-siakan oleh Allah. Engkau orang yang suka nyambung silaturahim, engkau orang yang suka menanggung beban orang lain, suka menolong orang yang terkena musibah. Dan begitulah Khadijah mendinginkan hati Nabi SAW sampai hilang rasa takut beliau, rasa gemetar beliau. Kita perhatikan di sini sosok yang luar biasa dari seorang istri yang solihah, yang sangat luar biasa, Khadijah radhiyallahu anha. Sifat keibuannya, sifat ya Masya Allah luar biasa, mengetahui keadaan suaminya, menyambut suaminya dalam keadaan seperti itu didinginkan. Tidak cukup sampai di situ, Khadijah membawa Nabi SAW menemui keluarganya, yaitu Waraqah bin Naufal. Ini salah satu dari sekian contoh istri yang solihah. Kemudian contoh yang kedua yaitu istri dari Nabi Ismail alaihissalam. Ya, ketika Nabi Ismail alaihissalam ya menikah sama sekalian pada kali yang kedua, satu saat didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, rupanya pas tidak ada Nabi Ismail. Nah, istrinya juga tidak tahu kalau itu adalah Nabi Ibrahim yang merupakan mertuanya. Ya, sepertinya waktu pernikahannya atau bagaimana, mungkin Nabi Ibrahim pas tidak ada di situ, mungkin pas berdakwah atau bagaimana. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak diketahui bahwasanya beliau adalah mertuanya tanya, kaifa antum, bagaimana keadaan kalian? Ya, ketika itu yang ada hanya istrinya. Istrinya bilang bahwasanya nahnu bi khair, kami dalam keadaan kebaikan, kami dalam keadaan kelapangan. Padahal hidupnya sederhana. Ya, mengatakan kami dalam keadaan kebaikan dan kelapangan. Kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istrinya tersebut, istri Nabi Ismail, muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya oleh Nabi Ibrahim, apa makanan kalian sehari-harinya? Maka menantunya tersebut mengatakan daging. Apa minuman kalian? Air. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim pun mendoakan, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Ya Allah, berkahilah mereka pada makanan daging dan minuman air. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan, kalau nanti suamimu datang, suruh menyampaikan kepadanya supaya palang pintunya ditaruh di bagian atas. Nah, pergi Nabi Ibrahim, datanglah Nabi Ismail tanya, kemudian istrinya cerita, tadi ada orang yang demikian-demikian sifatnya dan menyampaikan demikian-demikian. Ya, kata Nabi Ismail, itu tadi sebetulnya adalah ayahku. Nah, dia berpesan kepadaku untuk mempertahankan dirimu. Nah, di sini kita perhatikan istri beliau ini adalah seorang wanita yang banyak bersyukur, yang sangat luar biasa mensyukuri keadaan kesehariannya meskipun sederhana, tapi tetap banyak muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua contoh dari sekian banyak contoh wanita solihah, istri solihah yang patut menjadi panutan setiap istri seorang mukmin di zaman sekarang,
supaya mereka mencontoh wanita-wanita teladan tersebut. Di antara sifat wanita solihah yang lainnya jamaah sekalian, yaitu idza sholat khamsaha, menunaikan sholat yang 5. Ya, berarti istri yang solihah dia menunaikan sholat yang 5, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, selama tidak ada halangan dia menunaikannya. Wa shaumat syahroha, dia menunaikan puasanya, yaitu puasa Ramadannya. Ketika datang puasa Ramadan dia berpuasa. Kemudian wa ahsanat farjaha, dia menjaga kehormatan dirinya. Kemudian yang keempat, wa ata'at zaujaha, dia mentaati suaminya. Dia mentaati suaminya. Nah, wanita yang demikian, yang dia melaksanakan perkara-perkara yang wajib ditambah taat kepada suami, apa pahalanya? Faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at, maka dia dipersilahkan masuk dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Ya, ternyata ketaatan kepada suami salah satu ladang pahala bagi seorang wanita yang solihah, di samping melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istri yang solihah. Nah, sekarang bagaimana suami yang solih? Ya, tentu seorang wanita yang belum menikah, dia menginginkan seorang suami yang solih. Atau seorang istri yang sudah menikah, dia mengharapkan suaminya soleh. Bagaimana suami yang soleh jamaah sekalian? Di antara sifat suami yang soleh tentunya dia orang yang mukmin, orang yang beriman. Ya, jangan sampai seseorang wanita menikah dengan laki-laki yang bukan muslim. Ya, haram hukumnya. Ya, tidak boleh seorang wanita menikah dengan laki-laki non muslim. Jadi yang pertama dia harus muslim. Dia harus beragama apa? Islam. Kemudian yang kedua, lihatlah bagaimana ibadahnya. Bagaimana ibadahnya? Apakah dia seorang yang rajin menunaikan ibadah? Paling tidak terlihat dari sholatnya. Ya, sholat 5 waktunya, subuh sampai isyanya. Bagaimana cara melihatnya atau cara mengetahuinya? Kalau memang dia akan menikah dengan lelaki tersebut, kita bisa melihat atau menanyakan ke masjid terdekatnya. Masjid terdekat dengan rumah tempat tinggalnya. Kita tanyakan kepada imamnya atau muazzinnya misalnya, apakah beliau fulan suka sholat di masjid ini? Kalau dikatakan masya Allah ya selalu sholat di masjid ini, luar biasa sholatnya, maka ini insya Allah ini sebuah penjelasan ya bahwasanya beliau adalah orang yang rajin ibadah sholatnya. Ini salah satu tandanya. Ya, kalau kita tanya orangnya ya pasti langsung menjawab rajin sholat. Ya, tentu kita melihat apa? Tempat sekitarnya. Ya, tanya temannya apakah dia orang yang perhatikan masalah ibadah terutama sholatnya. Kemudian diantara sifat seorang suami yang soleh jamaah sekalian, yaitu seorang laki-laki, seorang suami yang dia bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah lahir maupun batin. Ya, karena itu dalam Islam sebetulnya bekerja itu lebih dibebankan kepada laki-laki. Ya, kalau perempuan bekerja silahkan, tapi sifatnya apa? Sifatnya adalah sesuatu yang keinginannya, atau mungkin dia membantu suaminya silahkan. Tapi nomor satu yang diperintah untuk mencari adalah laki-laki, karena laki-laki nantinya memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Dia yang dibebankan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, seorang laki-laki. Ya, kalau seorang istri yang tersebut ya melihat ya misalnya pendapatan suaminya mungkin tidak mencukupi, lalu dia membantu, maka tidak mengapa. Ya, selama yang dilakukan oleh istrinya tersebut dalam koridor agama, tidak bertentangan dengan agama, maka silahkan. Tapi di sini kewajiban yang pertama suami. Dia harus memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Dan ini pahalanya luar biasa kalau dia memberikan nafkah tersebut dengan ikhlas karena Allah, semata-mata kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan berlapang jiwa, maka insya Allah ini pahalanya lebih besar ya daripada sodakoh kepada seorang fakir, seorang miskin, daripada infak fisabilillah, masih lebih besar nafkah yang dia keluarkan kepada keluarganya. Ya, dulu para istri salafus soleh berpesan kepada suami mereka, ya, kami bisa menahan diri dari rasa lapar, tapi kami tidak bisa menahan diri dari siksa api neraka. Ya, maksudnya nasihat kepada suami-suami mereka untuk mencari nafkah dari jalan yang benar-benar halal. Ya,
Kata para istri di zaman dulu, kami sabar dari rasa lapar, tapi kami tidak bisa sabar dari siksa api neraka. Maksudnya jangan berikan kepada kami nafkah dari jalan yang tidak halal. Sedikit tapi halal jauh lebih kami sukai daripada banyak tapi tidak jelas dari mana asalnya. Ya, seorang suami tentu bertanggung jawab ya, termasuk dalam mendidik keluarganya. Ya, dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ya, jadi ini kewajiban seorang suami untuk menjaga dirinya, istrinya dan juga keluarganya dari siksa api neraka. Nah, ketika didapatkan suami yang soleh, ya, kemudian seorang laki-laki mendapatkan istri yang solihah, maka ini sebab yang pertama, pilar yang pertama mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan. Mudah-mudahan ya kita semua diberikan istri yang solihah, yang perempuan diberikan suami yang soleh, dan yang belum menikah dimudahkan untuk mendapatkan pasangan yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Ini sebab yang pertama atau pilar yang pertama jemaah sekalian. Pilar yang kedua untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup selain pasangan jemaah sekalian, yang kedua adalah al-maskan. Al-maskan artinya tempat tinggal, rumah, tempat tinggal. Ini salah satu sumber yang membawa kebahagiaan. Tidak masalah rumah tersebut rumah kita sendiri maupun kita sewa, yang penting ada rumah, itu sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang beda-beda rumahnya, ada yang sederhana dan sebagainya. Pokoknya ada rumah, ini nikmat. Kenapa jemaah sekalian? Karena dengan adanya rumah, maka di sini kita mendapatkan banyak sekali manfaat yang bisa membuat hidup kita bahagia. Yang pertama, rumah menjadi tempat berteduh. Ya, panas tidak kepanasan, hujan tidak kehujanan, menjaga kita dari dinginnya udara. Ini dengan adanya rumah, tempat berteduh. Yang kedua, rumah menjadi tempat berkumpul kita bersama keluarga. Ya, kita semua lelah bekerja, pulangnya kemana? Ke rumah. Tidak mungkin kita ke rumah orang lain, tidak mungkin kita ke masjid musola, pulangnya ke rumah. Rumah itulah tempat di mana kita menenangkan diri kita, berkumpul bersama keluarga. Ya, mungkin kita masih ada orang tua, ketemu orang tua. Kita yang sudah bersuami, sudah beristri, ketemu istri, ketemu anak. Di rumah tersebut, ini termasuk nikmat yang besar. Disitulah Allah kumpulkan kita. Ya, maka jangan sampai perkumpulan kita, pertemuan kita dengan keluarga dipisahkan oleh sesuatu yang lain. Ya, di antaranya apa? Di zaman sekarang dengan kemajuan teknologi jamaah sekalian, ya jangan sampai adanya gadget dan sebagainya ini menjauhkan kita dari orang-orang dekat kita. Ya, kadang-kadang sudah satu rumah tapi tidak saling berkomunikasi karena masing-masing sudah pegang, ya masing-masing sudah sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, jangan. Jadi ketika di rumah manfaatkan untuk berkomunikasi. Ketemu istri manfaatkan berkomunikasi. Istri yang di rumah datang suaminya, ya letakkan dulu gadgetnya, dia menyambut suaminya, kemudian menyapanya, berkomunikasi. Kita ketemu anak kita, ya kita sapa mereka, kita ajak bermain, kita berkomunikasi, dan ini adalah tempat yang sangat spesial sama sekalian. Dan ini termasuk nikmat. Ya, karena itu pertemuan kita dengan keluarga yang dimudahkan Allah dengan adanya rumah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini salah satu yang membuat kita berkumpul apa? Adanya rumah tadi. Ya, jadi rumah adalah unit terkecil dalam masyarakat yang ini mengumpulkan seorang suami dengan istrinya, begitu pula dengan anak-anaknya. Yang keempat, fungsi rumah adalah tempat beristirahat. Ya, kita mau beristirahat, terutama di malam hari, tempat yang paling enak, paling nyaman adalah rumah sendiri. Sesederhana apapun membuat kita nyaman. Ya, di rumah kita bisa beristirahat di malam hari kita, kemudian kita jadikan ya sebagian waktu malam tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumah tersebut. Maka rumah ini insya Allah diharapkan menjadi rumah yang sakinah, rumah yang tenang, dan kita mendapatkan kenyamanan, keteduhan di dalamnya. Ada salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau pernah berdoa, Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampunkanlah dosa hamba, wa wasi'li fi dari, luaskanlah tempat tinggal hamba, luaskan tempat tinggal hamba. Di sini apa yang dimaksud? Wallahu alam bisawab.
apakah bermakna hakiki atau maknawi? Wallahu alam bisawab. Karena rumah-rumah Nabi SAW sendiri begitu sempit. Ya, coba perhatikan bagaimana Nabi SAW itu sholat tahajud kadang menggeser kaki ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang sedang beristirahat. Ini menunjukkan sempitnya rumah-rumah Nabi SAW. Bisa jadi bermakna hadis ini, luaskan hati kami di rumah kami. Bisa juga bermakna hakiki. Nah, kalau seseorang dianugerahi rumah yang sederhana, yang tidak luas sama sekalian, hendaknya dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia diberikan rumah yang luas, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang nggak sama. Nah, kalau diberikan pilihan jamaah sekalian, seumpama jamaah sekalian diberikan pilihan, ditawari rumah, atau ada pilihan 2 rumah misalnya, yang satu rumahnya tidak luas, yang satu rumahnya luas, milih yang mana jamaah sekalian? Kira-kira jamaah milih yang mana? Rumah yang luas. Yang tidak luas bagus, yang luas sederhana, milih yang mana? Ya, masya Allah. Ya, yang luas dan bagus ya, masya Allah. Ya, ya. Jadi luasnya rumah ini termasuk membuat seseorang itu bahagia. Ya, ini bukan merupakan keharusan jamaah sekalian. Kalau dimudahkan, alhamdulillah. Kalau tidak, yang penting hatinya luas. Ini ada hadisnya ya, wa wasi' li fi dari, luaskanlah hamba di rumah hamba. Wa barik li fi ma razaqtani, dan berkailah hamba terhadap apa yang kau rizkikan. Nah, rumah luas maupun tidak luas sama sekalian, ini kalau bisa kita bagi rumah tersebut menjadi beberapa ruangan ya. Di antaranya ada kalau memungkinkan ya, tentu kalau memungkinkan ada ruang tamu ya, ketika ada tamu datang kita bisa menyambut. Kemudian yang kedua, kalau kita memiliki anak yang berbeda jenis, itu kalau bisa dipisahkan ya, ada kamar untuk anak laki-laki, ada kamar untuk anak perempuan kalau memungkinkan ya. Kalau masih ada kamar yang kosong lagi jamaah sekalian, ini kita bisa manfaatkan ya, tentu selain dapur, kamar mandi ya, bisa kita manfaatkan kamar yang kosong itu, tempat yang kosong tadi, salah satunya untuk musola. Untuk apa? Musola ya. Di tempat itu kita bisa menunaikan ya, sholat sunnah, sholat tahajud, qiraatul Quran dan sebagainya. Dulu pernah ada sahabat Itzban bin Malik radhiyallahu an pernah ngundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk supaya beliau mau sholat di rumahnya. Nah, ketika itu Nabi datang dan beliau tanya, di mana ruangan yang kau ingin aku sholat? Akhirnya ruangan yang dipakai Nabi sholat tadi digunakan oleh sahabat Itzban sebagai tempat musola khusus baginya. Ya, maksudnya untuk ibadah di rumahnya yang sudah tersetting ya kesuciannya dan ini kebersihannya, sehingga kapanpun akan sholat sunnah, baca Quran bisa di ruangan tersebut. Seumpama tidak ada, maka dimanapun jamaah sekalian, yang penting bersih ruangannya, bisa digunakan ya, baik di ruang tengah, di kamar kita untuk sholat sunnah, baca Quran, kita bersihkan, kita sucikan, maka insya Allah tidak mengapa. Ini seumpama ada kelebihan ruangan. Nah, berkaitan dengan rumah, supaya rumah kita itu barokah jamaah sekalian, di antara hal-hal yang disarankan, yang pertama, jangan lupa mengucap salam ketika masuk rumah. Ucapkanlah salam, assalamualaikum. Karena ucapan salam kita kepada penghuninya itu insya Allah memberikan doa. Semoga keselamatan terlimpah atas kalian. Kalian di sini siapa? Baik penghuni rumah tersebut yang merupakan keluarga kita, atau ketika kita bertamu, kita ucapkan assalamualaikum. Ya, tentu yang kita setiap harinya pulang ke rumah, ucapkan salam. Ada hadis, idza dakhalta ala ahlika fasallim alaihim. Kalau engkau masuk ke keluargamu, ucapkan salam. Tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Ya, sebuah ucapan tahiyah, penghormatan dari sisi Allah yang diberkahi lagi baik. Ya, ini ucapan pertama masuk rumah, ucapkan salam. Nah, syukur-syukur kita bisa menambah doa masuk rumah ya, bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'alallah tawakkalna. Ini sunnah ya, bismillah walajna, dengan menyebut nama Allah hamba masuk rumah ini, dengan menyebut nama Allah hamba keluar dari rumah ini, kepada Allah hamba bertawakal ya. Kita ajarkan juga kepada anak-anak kita untuk masuk rumah mengucap salam. Baik.
Kemudian jangan lupa berzikir ya, karena ada hadis apabila seseorang itu masuk rumahnya lalu dia berzikir kepada Allah ketika memasuki rumahnya, ketika makan makanannya, maka syaitan itu bilang kepada temannya, kita nggak bisa menginap di rumah tersebut, kita nggak bisa makan malam di rumah tersebut. Ini kalau penghuninya mengucap zikir ketika masuk rumah dan ketika makan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting kita ingatkan ketika makan bersama keluarga, ucapkan bismillah ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau keluar jamaah sekalian jangan lupa juga berzikir. Keluar rumah ya, mau ke tempat kerja, mau kemanapun, jangan lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan doa ya, diantaranya bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku tawakal kepadanya, tidak ada daya dan upaya melainkan dari sisi Allah. Nah, orang yang baca seperti itu nanti syaitan akan bilang kepada orang tadi. Saya ulangi, ada ucapan yang dikatakan kepada orang tersebut, kufita, engkau telah dicukupi, wa wuqita, engkau telah dijaga, wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan menyingkir darinya. Ya, ini ucapan yang indah ya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Insyaallah kemanapun kita pergi, langkah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara adab yang lain, usahakan ada sebagian ibadah kita lakukan di rumah ya, karena ada hadis ij'alu fi buyutikum min salatikum, jadikanlah sebagian dari salat-salat kalian itu di rumah kalian. Ya, kalau laki-laki tentu ditekankan ke masjid, bisa dia lakukan sholat sunnah di rumah. Ya, kalau seorang wanita tentu pilihan ya, ke masjid atau rumah lebih afdal, dan dia bisa menunaikan sholat sunnah juga di rumah. Sholat duha misalnya, sholat tahajud tentu kita lakukan di rumah, supaya rumah kita tidak kosong dari ibadah. Ya, jadi jadikanlah dalam rumah-rumah kalian min sholatikum, ya, min itu artinya sebagian dari sholat kalian. Wala tattakhiduha kuburan, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ya, rumah yang seperti kuburan bagaimana? Yang sepi dari ibadah, sehingga rumah tersebut gersang, tidak ada bacaan Quran, tidak ada sholat dan sebagainya. Maka rumah yang demikian walaupun bagus tetapi kosong, gersang dari kebaikan, dari ibadah. Baik. Ya, kemudian jangan lupa jamaah sekalian untuk membaca Al-Quran ya di rumah, terutama surat Al-Baqarah ya, karena ternyata surah Al-Baqarah ketika dibacakan di rumah, maka insya Allah syaitan akan lari daripadanya ya. Ini berdasarkan sebuah hadis, sesungguhnya syaitan itu yanfir ya, dia lari dari rumah yang di situ dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Baik, ini yang kedua ya, termasuk pilar kebahagiaan yang kedua ketika seseorang dianugerahi rumah ya, baik luas maupun tidak luas ya, rumah sendiri maupun sewa, maka ini perlu disyukuri ya, perlu apa? Disyukuri. Nah, yang ketiga termasuk diantara pilar kebahagiaan menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetangga yang solih, tetangga yang baik, tetangga yang solih ya. Ada perkataan dalam ungkapan ya, ungkapan dalam bahasa Arab itu al-jar qoblad dar, al-jar qoblad dar. Jadi pilihlah tetangga sebelum memilih rumah ya. Jadi kalau kita kapan-kapan mau beli rumah, mau sewa rumah, alangkah baiknya sebelum memastikan rumah tersebut, lihat-lihat dulu daerahnya bagaimana, kira-kira daerahnya kondusif untuk ibadah, untuk perkembangan anak-anak kita, atau sebaliknya jauhkah dari masjid, musola, bagaimana keadaan daerah tersebut. Tanya-tanya ya, survei dahulu, tanya kepada orang-orang sekitarnya. Dan ini sangat penting karena nantinya kalau kita sudah tinggal di situ, maka siapapun yang di dekat kita namanya tetangga ya. Jadi tetangga itu definisinya jemaah sekalian, siapa saja yang rumahnya berdekatan dengan kita, baik dia muslim maupun non muslim, baik dia itu orang soleh maupun nggak soleh, baik dia orang baik maupun orang jahat, pokoknya dia dekat kita ya tetangga. Nah, makanya sebelum kita masuk ke situ, pastikan dulu kira-kira kita cocok nggak di daerah tersebut. Karena bumi Allah luas, kita bisa menimbang yang mana yang lebih pas untuk kita dan keluarga,
untuk tinggal di daerah mana pastikan dahulu, baru memilih rumahnya. Ya, jadi jangan sampai terpikat dengan rumahnya tapi belum tahu daerahnya. Ya, daerahnya dulu baru rumahnya. Ya, ini berdasarkan keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Ya, ya berkaitan dengan tetangga sendiri. Ketika tetangga itu baik, tetangga itu amanah, tetangga itu solih, maka tentu ini bisa memberikan kebahagiaan juga pada diri kita. Kenapa? Karena kita pulang, kita ketemu dengan tetangga kita berinteraksi dengan tetangga tersebut. Kemudian ketika kita tinggalkan rumah kita, ada keperluan, safar dan sebagainya, yang paling dekat dengan rumah kita tetangga tadi, dia yang menjaga. Meskipun secara tidak langsung ya, tidak di rumah kita, tapi paling tidak dia ngawasi. Ini kalau dia baik, dia amanah. Kalau ada apa-apa, ya qadarullah, ada musibah dan sebagainya, yang pertama kali datang sebelum keluarga, tetangga kita. Ya, maka bersyukurlah ketika kita mendapatkan tetangga yang baik, tetangga yang soleh. Nah, kalau tidak soleh bagaimana coba sekalian? Kalau tidak baik, berbuat kejahatan dan sebagainya, karena kita sudah tinggal di situ, ya harus bersabar. Harus apa? Sabar. Ya, tetap berbuat baik ya kepada tetangga kita tanpa memandang agamanya. Ya, dulu ada sahabat yang ketika itu dia masak masakan, maka dia pesan kepada pelayannya, jangan lupa memberikan sebagian makanan kita kepada tetangga kita yang Yahudi. Ya, meskipun dia orang Yahudi, tetap diperhatikan. Artinya tanpa memandang agama atau kelakuannya, tetap berbuat baik. Siapa tahu dari situ bisa menarik hatinya untuk ke arah Islam, ke arah kebaikan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara pilar kebahagiaan sama sekalian, insya Allah cuacanya mendung ya. Saya lanjutkan sedikit ya sama sekalian. Saya lanjutkan sedikit. Yang keempat, di antara pilar kebahagiaan sama sekalian adalah kalau seseorang, masya Allah, jazakumullah khairan, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan mendapatkan kendaraan. Ini ada hadisnya ya. Jadi kendaraan merupakan salah satu nikmat. Kendaraan yang nyaman. Ya, kalau hadisnya itu al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang bagaimana? Ya tergantung masanya. Kalau dulu ya unta, kuda. Ya kalau yang sederhana itu keledai. Ya, ada juga bagel. Bagel itu persilangan antara kuda dan keledai. Nah, kalau di zaman sekarang ya seperti yang kita saksikan, ada sepeda gayung, ada sepeda motor, ada mobil. Ini semua termasuk nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang beda-beda, ada yang punyanya misalnya sepeda motor, ada yang punyanya sepeda gayung, ada yang punya mobil. Maka itu semua perlu disyukuri sama sekalian. Kenapa? Karena ternyata kendaraan itu salah satu sumber kebahagiaan. Perjalanan yang jauh bisa jadi dekat. Aktivitas kita yang begitu padat dimudahkan dengan adanya kendaraan tadi. Ya, termasuk kendaraan umum ya. Kita naik kendaraan umum ya, bis, pesawat, kereta api dan sebagainya, itu termasuk nikmat-nikmat Allah yang patut kita syukuri. Nah, ketika mendapatkan kendaraan jamaah sekalian, maka jagalah dengan baik, peliharalah supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam Al-Qur'an ternyata ada masalah ini. Kita perhatikan dalam surah An-Nahl ya, ayat yang ke-8, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal khaila wal bighal wal hamir litarkabuha wazina. Dan dia Allah telah menciptakan ya, maksudnya bagi kalian kuda, baghlah ya, persilangan kuda dan keledai, dan juga keledai agar kalian menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Ya, tentu ayat turun di masa itu. Ya, di masa itu adanya ya hewan-hewan tersebut. Maka Allah jelaskan itu semua untuk ya menjadi apa? Kendaraan, menjadi hewan tunggangan dan sebagai juga perhiasan. Ya, ini termasuk salah satu nikmat yang perlu kita syukuri. Nah, jangan lupa di antara adab untuk naik kendaraan yaitu mengucapkan doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Bismillah walhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, dengan menyebut nama Allah aku memujinya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak bisa menguasainya, dan kepada Allah lah kami akan kembali. Ini berarti jalannya kendaraan itu sama sekalian, apapun kendaraan jenisnya, itu semua berjalannya dengan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semata-mata teknologi. Kemudahan jalannya itu Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan. Coba perhatikan.
wa ma kunna lahu muqrinin. Sakhkhara lana, yang menundukkan bagi kami kendaraan ini. Ya, jadi pesawat bisa terbang, kereta, kemudian mobil bisa berjalan, sepeda motor tadi semata-mata karunia Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertawakal kepadanya supaya diberikan kelancaran. Nah, kalau ada misalnya mogoknya dan sebagainya, ini jangan sampai marah. Karena dulu ada kisah sahabat itu, kalau tidak salah ada hewan yang nggak mau diatur gitu ya. Lalu dia terpancing marah. Nah, di sini dinasihati oleh Nabi SAW untuk mengucap Bismillah. Mengucap apa? Bismillah. Artinya jangan sampai kemarahan kita terpancing, emosi kita meluap hanya gara-gara ya kendaraan tersebut mungkin tidak bisa dihidupkan atau semisalnya. Ya, tenang, tetap sakinah dan ucapkan apa? Bismillah. Insya Allah akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan mudah terpancing marah hanya sebab itu. Paham ya dimaksud ya? Ini petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, jadi syukuri nikmat kendaraan tersebut dengan cara apa? Menjaganya dengan baik ya, dan juga berhati-hati di jalan ya, tetap sakinah dan tidak tergesa-gesa ya. Kadang-kadang orang itu mengejar waktu atau bagaimana dia tergesa-gesa. Ya, lebih baik bagaimana? Lebih baik lebih awal berangkatnya daripada dia tergesa-gesa kemudian mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi tetap hati-hati menjaga, karena ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah supaya barokah. Insyaallah demikian yang keempat ya. Yang kelima, yang terakhir di antara pilar kehidupan yang bisa membawa kebahagiaan adalah ketika diberikan kepada kita keturunan yang soleh dan berbakti, anak yang soleh maupun solihah. Nah, ini adalah rahasia Allah, rahasia ilahi yang kita tidak tahu sama sekalian. Allah meragamkan di antara hamba-hambanya. Ada di antara mereka yang masih belum mendapatkan, maka di sini hendaknya tetap bersabar. Tetap apa? Bersabar. Ada di antara para nabi dan rasul yang demikian, di antaranya Nabi Yahya alaihissalam. Ada yang diberikan ketika sudah di usia lanjut ya, di antaranya Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, sudah usia lanjut, kemudian istri yang diprediksi tidak bisa, ternyata Allah menghendaki akan lahirnya seorang bayi yang diberi nama Nabi Yahya alaihissalam. Nah, kemudian ada di antara manusia yang diberikan oleh Allah, pasangan tersebut diberikan anak yang laki-laki, ada anak yang perempuan. Maka di sini Islam memandang semuanya sama, tidak ada bedanya. Anak laki maupun anak perempuan semuanya sama, dan ini menghapus ya keyakinan kaum jahiliyah dahulu yang mereka tidak suka ketika diberikan anak perempuan ya, sampai dalam Quran dikisahkan bagaimana mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan. Islam datang menjelaskan sama, anak laki maupun perempuan. Nah, tinggal kita bagaimana mendidik mereka menjadi anak yang soleh maupun berbakti. Ada hadis yang masyhur, idza mata ibnu Adam ya, kalau anak Adam itu meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal. Satu di antaranya waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Sehingga ketika mendapatkan keturunan jangan lupa untuk mendidik dengan sebaik-baiknya supaya dia tumbuh menjadi anak yang soleh, solihah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai kesibukan kita melalaikan kita dari mendidik anak-anak kita, karena mereka adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, 5 pilar dalam kehidupan yang tentunya di antara hal yang bisa membuat kita tenang hidup kita sama sekalian, di antaranya juga selain rasa syukur yaitu qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ya, jadi jangan bandingkan nikmat kita itu dengan nikmat orang lain. Nah, bandingkan dengan nikmat orang yang di bawah kita. Bukan untuk meremehkan, tapi supaya kita bersyukur. Tapi kalau kita melihat orang yang di atas kita dari sisi dunia, mungkin kita nggak ada puasnya. Ya, jadi perhatikan dalam masalah dunia ke orang yang di bawah kita, masalah akhirat ke orang yang di atas kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan memberikan kemudahan, kebaikan, kebahagiaan dalam hidup kita, dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, supaya kita mendapatkan keberkahan dari nikmat-nikmat tersebut. Dan semoga Allah memberikan nikmat tidak hanya kepada kita di dunia saja, tapi juga sampai nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali yang bisa saya sampaikan, barangkali ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, dipersilahkan. Nah.
Saya kembalikan ke monggo Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan sampaikan, mungkin ada yang kurang jelas gitu. Kayaknya udah nggak ada, Ustaz. Alhamdulillah, kalau tidak ada, mudah-mudahan jelas pembahasan tadi. Mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Ya, kita cukupkan ya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.